وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أهل بيت النبي يا نفس إن عزم الحب والغدراء فيها قد ندم في رضا الرب والدين في صباحات يا قاسم يا قاسم ومتى بشرى لنا لنرى الهدى زال العلا طاف الهدى بشرى لنا
dan kompak saya doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, umurnya barokah, sehat lahir batinnya, zuriatnya soleh dan solehah, dijauhkan dari segala bala fitnah dan musibah. Allah beri rezeki untuk ziarah ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Semoga kembali kita husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini kompak banget, insyaallah doanya diijabah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir bersama meringankan langkah kaki kita, meneguhkan hati kita, hadir di Masjid At-Taqwa dengan niatan mulia, yaitu dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita hari ini sebagai bukti tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad. Nah, ini kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, jawab sholawatnya yang kompak ya Bu ya. Karena orang paling pelit itu siapa Bu? Yang tidak membaca sholawat ketika nama Nabi Muhammad disebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murka? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan melupakan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscayakan diberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat,
diberikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena berencana yang menimpanya jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkirim doa jazakumullah khairan hasanan jaza fi sa'atid dunya wal akhirah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah 99 asmaul husna. Dan berdoalah dengan menggunakan asmaul husna. Insyaallah menjadi doa yang diijabah. Selanjutnya marilah dengan khusyuk dan secara bersama-sama kita menyenandungkan 99 asmaul husna yang akan dipimpin oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid At-Taqwa kepada tim sholawat asmaul husna. Ibu-ibu Majelis Taklim At-Taqwa, kami persilahkan. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pantun ya? Ustaz Agus tadi buka pakai pantun, masih sih nggak mau kalah dong. Udah begitu pantunnya cakep banget. Saya mesti lebih dari cakep. Bang salam pergi ke Kapuk. Mudah-mudahan yang jawab salam saya duitnya menumpuk. Numpuk di kasur, amin. Numpuk di lemari. Numpuk di cucian kotor. Itu punya laki biasanya. Bang salam pergi ke Mekah. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah. Amin ya robbal. Juga kepada para panitia yang saya cintai, karena beliau yang telah mencari dana dari pagi, siang, sore, terutama Bapak Tio, ya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Juga ibu-ibu sekalian yang telah tampil, baik tim hadroh yang dipimpin oleh Ustaz Akil dan tim Asmaul Husna yang dipimpin oleh Ibu DKM Hafizlan. Namanya siapa? Bu Ratna, ya kan? Ibu Tini, maaf saya salah sebut. Satu lagi, saya selaku ketua mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan jerih payahnya
baik panitia dan juga yang hadir di sini, Allah jadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya memohon maaf yang seluas-luasnya apabila hadirnya ibu-ibu ada hal-hal yang mengecewakan. Kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, karena al-insan makhluk khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan dosa. Putih-putih bunga kecubung, lebih putih bunga melati. Putus waktu bisa disambung, putus kalimat sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi yang cerah ini alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami menginformasikan bahwa perkembangan pembangunan masjid kita di lantai 2 saat ini sedang dilaksanakan pemasangan pintu dan jendela yang sudah berjalan 90%. Jadi dalam pekan ini insya Allah selesai untuk pemasangan pintu dan jendela, dan tahap berikutnya nanti adalah perapian di kedua, dan juga yang terakhir nanti ada pemasangan keramik lantai. Untuk itu atas nama Ketua DKM maupun dari panitia pembina, kami senantiasa mohon dukungan, baik itu doa maupun dukungan infak dan sedekahnya, agar pembangunan masjid Al-Taqwa ini di lantai 2-nya nanti dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Dan semoga acara yang akan datang kita bisa menempati di lantai 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentunya satu kebahagiaan sekali ini, mohon maaf, Ketua Pelaksana Ustaz Ruli Matahila mana orang? Tadi waktu dia sambutan saya dengerin, ya, sambutan ditinggal pergi, mana panitia? Sekarang keluar peraturannya lagi. Tahun 2025 itu mudah diterbitkan. Yang penting tunggakannya dibayar. Ya, tunggakannya dibayar sudah otomatis terbit tahun 2025. Ini ada programnya penghapusan denda. Tahun 2021 sampai tahun 2024 denda pokok dan denda, penghapusan potongan denda dan penghapusan denda pokoknya sebesar 70% dan dendanya 70% juga. Ya, lumayan ya. 70%. Lagi sangat luar biasa. Anak saya dari mulai belajar sedikit sampai sekarang bisa berjalan berkah bimbingan beliau, warga di sekitar Riau dan sekitarnya bisa kubi menerima santri-santri baru untuk belajar baca tulis Al-Quran. Alhamdulillah, ya saja bersyukur tentunya kita di wilayah kita ada tempat belajar untuk Al-Quran. Saya di Kelurahan Keloaan ini yang belum sedikit sudah 3 kali melakukan seleksi tilawah Quran.
Saya berusaha untuk mengoptimalkan anggaran dana kelurahan yang diberikan kepada saya oleh pemerintah. Saya gunakan untuk itu. Kemarin sudah ketiga, alhamdulillah dari satu sudah mengirimkan. Kalau tidak salah dari keputusan dari RW 12, karena masing-masing RW itu mengirimkan delegasi kontingen. Satu RW itu ada 6 orang yang dikirimkan minimal dan ada 3 cabang yang dilombain. Saya berharap tentunya Pak RW, Pak RT ini ibu-ibu yang ada di sekitarnya, karena saya selalu berusaha mungkin tahun depannya akan kita tetap laksanakan lagi. Ada usulan kalau kemarin sudah 3 tahun selalu anak-anak dari SD sampai tingkat SMP, tahun depan kita mencoba pakai yang ibu-ibu Ustaz. Karena di Sakubi juga ada santri lansia ya. Ya, ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikut lomba. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan silaturahmi kita tetap terjaga untuk mencintai kota Tangerang Selatan. Ayo, kita sediakan kelurahan Pemekaran dengan kelurahan-kelurahan yang ada di kota Tangerang Selatan dengan memberikan untuk selalu bisa bekerja sama dan memberikan informasi terkait dengan wilayah. Mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja sama dan kita selalu diberikan kekuatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Maaf kalau kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صحابة والحمد لله رب العالمين. Putri raja menggunakan gelang. Gelang dipakai berlapis tinta. Oh, itu cakapnya ulang tinta. Putri raja menggunakan gelang. Gelang dipakai berlapis tinta. Jamaah Maulid Masjid At-Taqwa sudah datang. Moga-moga peringatan Maulid kita diberikan keberkahan. Makan kurma di dalam taman. Makan roti terasa manisan. Ustaz Ruli memang wajahnya tampan. Dari depan kiri kanan mirip Sahrukan. Alhamdulillah. Pergi belanja ke pasar Keranji. Ini jadi tausiahnya pantun aja bukan. Pergi belanja ke pasar Keranji. Pulangnya lewat Cibubur. Kalau ibu bapak sering maulid Nabi, insya Allah rezekinya jadi makmur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mudabbiril kainat, khaliqil ardi was samawat, alladzi arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Al-mu'minu lana dinal Islam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu kulli imam fi kulli zamanin wa maqam. Allahumma salli wa sallim ala rasulil huda war rahmah al-mab'us bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin imamil mursyidin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ay kama qala Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ay kama qala Nabi aidan, man aqama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa dhabalan min dhahabin fi sabilillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, segenap para ulama, para tokoh masyarakat, RT RW yang hadir dalam majlis Maulidur Rasul Masjid Jami At-Taqwa, yang insya Allah hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini memberikan rahmat, ampunan, keberkahan buat kita semua yang hadir. Amin. Wabil khusus DKM Masjid Jami At-Taqwa Al-Mukarram Ustaz Haji Ruslan yang sudah menyampaikan sambutannya, dan juga yang baru saja membaca selawat dustur sebagai pengawal tausiah hari ini, dan juga sebagai penghubung hadirnya saya di Masjid Jami At-Taqwa ini, Ustaz Ruli beserta istri tercintanya, dan juga Bapak Lurah Pondok Aren,
Yang mulia Bapak Haji Romi Amiruddin, mudah-mudahan sehat panjang umur dan mudah-mudahan lurahnya gak diganti-ganti. Amin ya Rabbal Alamin. Juga hadir Ustadz Rijal, Ustadz Gafi dan segenap para ulama lainnya, ibu bapak yang cukup banyak. Yang saya lihat ibu-ibu lebih banyak daripada kaum bapaknya. Saya tidak bisa sebut satu persatu namanya karena cukup banyak, tapi saya yakin yang hadir adalah orang-orang punya nama semuanya. Benar Bu. Ini yang enak aja ngomong ibu-ibu, bapak-bapak nih baru. Pak, Bu. Kalau ibu-ibu di mana-mana, subhanallah, luar biasa. Ya, pokoknya yang ngeramein majelis ilmu siapa? Ibu. Yang ngurus anak siapa? Ibu. Yang belanjain uang suami siapa? Ibu. Yang mandiin anak siapa? Ibu. Yang ngambil uang suami siapa? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hari ini peringatan Maulid kita laksanakan di Masjid Jami At-Taqwa. Kalau berbicara masalah Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul jumlahnya kurang lebih ada 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi, ada 313 orang Rasul. Dan dari 313 orang Rasul, ada 25 orang Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, yang wajib kita hafal namanya. Yang 25 orang Rasul ini dari Nabi Adam sampai titik-titik Nabi Muhammad. Saya yakin yang 25 orang Rasul ini, jamaah Masjid Jami At-Taqwa semuanya udah hafal nama-namanya di luar kepala. Benar Pak? Yang namanya di luar kepala Nabi Adam, titik-titik Nabi Muhammad, hafal nggak Pak? Hafal. Bu, dan dari 25 orang Rasul ini dipilih lagi 5 orang Rasul yang diangkat menjadi ulul azmi, diberikan kesabaran, ketabahan untuk mendakwakan nilai agama. Sekalipun caci maki, hinaan, cercaan, bahkan mereka ingin dibunuh, tapi mereka sabar menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Siapa yang 5 orang ini? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan terakhir junjungan Nabi besar kita Muhammad. Kalau hari ini kita memperingati Maulid, Bu, ini Rabiul Awal baru saja kita tinggalkan, sekarang kita sudah masuk ke Rabiul Akhir. Maulid kagak ada sepinya Bu. Ya Bu, masjid Maulid, musola Maulid, majelis taklim Maulid, kantor kelurahan Maulid, kantor kecamatan Maulid, pagi, siang, sore, di mana-mana Maulid Bu. Sampai Ustaz Ruli Bu. Ustaz Ruli kalau bulan Maulid kulkasnya susah ditutup. Bu, Ibu kenapa hari ini mau Maulid? Kenapa? Karena rasa mahabbah kepada Rasulullah. Pak. Bapak dengerin sebagai Ibu. Bu. Pak. Ibu bapak hari ini mau Maulid itu apa? Ukurannya CINTA. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Ini bapak ngerti apa kagak sih saya ngomong begini? Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik.
Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Kalau ibu cinta sama suami, biar kata suami ibu pesek, ibu bilang gimana? Pak, Bapak cinta sama istri, biar kata istri Bapak pendek, Bapak bilang gimana? Tinggi, langsing, cantik, itulah bahasa cinta. Yang kita cintai ini sesama kita, Bu. Yang kita cintai ini sesama kita, Pak. Tapi bagaimana konteksnya kita mencintai baginda Rasul sampai Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna kadar keimanan seseorang melainkan Nabi lebih dicintai daripada dia mencintai lainnya. Subhanallah, Bu. Ibu cinta sama suami? Pak, Bapak cinta sama istri? Pak Lurah, kalau saya tanya ukuran umur begini masih urusan cinta, Pak Lurah percaya nggak, Pak Lurah? Bu, biasanya kalau urusan kayak model begini udah kagak ada cintanya, Bu. Kagak ada. Ini Bapak jawabannya bohong. Kenapa saya katakan begitu? Kalau udah punya anak, cintanya turun ke anak. Kalau udah punya cucu, cintanya turun ke cucu. Adanya sama istri apa? Sayang. Jadi ibu mau dicinta, mau disayang? Ibu mau disayang, Pak. Subhanallah. Tapi berbeda baginda Rasulullah. Ampun dah di toko. Bu, ini yang ngomong mamanya kalau tidak bobo digigit nyamuk. Karena omongan ibu dahsyat, itu doa. Ini anak kalau mau bobo-bobo, akhirnya digigit nyamuk. Gara-gara digigit nyamuk, DBD. Jangan salahin Pak Lurah. Yo, yang salah siapa? Mamanya. Kenapa kalau tidak bobo digigit nyamuk? Subhanallah. Makanya nilai-nilai cinta dan keimanan ini harus kita koreksi dalam kehidupan, Bu. Subhanallah. Orang iman ada ujiannya nggak, Bu? Ahasiban nas ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian yang beriman tidak ada ujiannya? Jadi lurah ada ujiannya nggak? Banyak yang lurah. Jadi tokoh agama ada ujiannya nggak? Pak. Jadi ibu rumah tangga ada ujiannya nggak? Ada yang ujiannya suami ada? Ada yang ujiannya istri ada? Ada yang ujiannya anak ada? Ada yang ujiannya ekonomi ada? Ada yang ujiannya penyakit ada nggak? Ada ujiannya tetangga ada nggak? Ada ujian tetangga gede sama kita. Ustaz Ruli beli kulkas, dia yang gede. Ustaz Ruli beli mobil, masuk rumah sakit. Ustaz Ruli bangun rumah, mati. Ya Allah, Bu. Makanya orang yang beriman itu ujian, Bu. Ujian. Kalau ada orang iman kagak, sholat kagak, ngaji kagak, tapi hidupnya enak-enak saja, ada kayak begitu, Bu? Oh,
tetangga saya Ustaz ngaji kagak, ibadah kagak, sholat kagak, maulid kagak, hidupnya sehat, rezekinya lancar. Oh, istijrot namanya Bu. Istijrot diulur terus. Tapi kalau orang beriman pasti ada ujiannya. Ini kan kalau saya lihat ini tampang-tampang ujian semua. Ya Bu, kalau saya mau uji iman, kira-kira ibu mau nggak? Ya, Ustaz siapa? Gapi. Ustaz Abdul Salim. Bu, kalau kita misalnya contoh diundang sama Ustaz Abdul Salim dalam acara resepsi pernikahan anaknya, bapak-bapak udah dandan cakep, pakai batik, pakai kopiah, sepatu di swing. Ibu-ibu juga udah dandan cantik, pakai baju bagus, bedak pipa nomor 4. Pakai bibir merah Bu. Ketika lagi mau berangkat kondangan, di masjid At-Taqwa ada pemandangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, kira-kira kondangan dulu atau sholat dulu? Pak, kondangan dulu atau sholat dulu Pak? Pasti jawabannya kondangan dulu. Karena udah dandan cantik, udah dandan ganteng. Ini kondangan. Ini gara-gara ngomong kondangan. Ada lagi yang mau kondangan? Bu, pasti ibu berpikir, bapak berpikir udahlah usah kondangan dulu, kan udah dandan cantik, udah dandan ganteng. Kita kagak tahu gara-gara kondangan, ibu makan buru-buru, kesel makan sate 3 tusuk mati. Ya Bu, yang namanya hidup ini kan kita nggak tahu. Nanti malam kita tidur kira-kira yang bisa jamin masih bisa hidup. Nanti malam kita tidur hanya bisa jamin kita masih hidup. Kagak ada wa man tadri nafsu mada taksibu goda wa man tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang bakal terjadi dari esok, dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu di bumi mana kita meninggal dunia. Bapak-bapak mati nggak Bu? Ibu-ibu yang lagi nyender, Bu, ada cerita Bu, Nabi Daud kalau ceramah enak, retorikanya, dakwanya bagus, suaranya begitu merdu. Ketika dakwah di masjid, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, ya Daud, berhenti dulu ceramah. Emang kenapa? Tolong kasih tahu tuh orang yang duduk senderan umurnya tinggal 1 hari. Ini kenapa pada renggang begini? Ya Allah Bu. Karena yang menyampaikan Nabi Allah Nabi Daud risalahnya dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan,
Pak, umur Bapak tinggal 1 hari. Oh begitu ya Daud, dari mana informasi ini? Saya dapat langsung dari malaikat Jibril. Baik ya Daud, saya akan manfaatkan yang 1 hari ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan gunakan sebagaimana mestinya. Ini orang ahli ibadah Bu, pulang dari masjid, pertama kali dia temui istrinya. Ma, barangkali dalam kehidupan Bapak banyak salah, banyak khilaf, banyak berbuat dosa. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Seorang suami minta maaf sama istri, kira-kira bagus atau jelek Bu? Maunya minta maaf Bu, subhanallah. Emang peran seorang wanita begitu hebat. Ya Pak, betul Pak. Pak. Seorang wanita peranannya begitu hebat sampai dia bilang an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang agama. Kalau wanitanya bagus, yang namanya negara ini akan bagus. Bila mana wanitanya jelek, semuanya juga ikut jelek. Subhanallah. Kalau mamanya udah maulid, papanya udah maulid di Masjid Jami At-Taqwa, insya Allah kelak kita akan masuk ke dalam surga penuh dengan kenikmatan. Muttaqi'ina ala furushin bata'inuha min nisabraqin wa janadain dan. Hari ini jamaah Masjid Jami At-Taqwa maulid di dalam Masjid Jami At-Taqwa, duduk di hamparan karpet berwarna hijau. Nanti kita akan didudukan lagi oleh Allah di atas permadani yang terbuat dari sutra. Ya Allah, ini kita duduk di hamparan karpet terbuat dari benang dan wool. Ini 1 gulung harganya berapa? Berapa? 1.500.000. Bu, nanti Bapak Ibu didudukan lagi oleh Allah di atas permadani yang terbuat dari sutra. Permadani yang terbuat dari sutra harganya mahal Bu. Ibu tahu kain BHS? Ini jangan-jangan suami jarang pakai kain. Bu, kain BHS harganya mahal nggak? Tamper mahal nggak? Kenapa mahal? Karena ada sutranya. Ibu memang suaminya kainnya mereknya apa? Gajah duduk ya? Subhanallah, ini orang yang maulid nanti digaji oleh Allah. Malam hari ini, siang hari ini kita duduk di Masjid Jami At-Taqwa, duduk di hamparan karpet berwarnanya hijau. Nanti kita didudukan lagi oleh Allah di atas permadani yang terbuat dari sutra. Bukan hanya itu, ketika kita duduk di depan kita ada pohon buah yang lebih banyak buahnya daripada daunnya. Sekarang saya tanya, kalau di daerah Pondok Aren pohon mangga lebih banyak buahnya atau daunnya? Pohon durian lebih banyak daunnya atau buahnya? Daunnya, tapi di surga lebih banyak buahnya daripada daunnya. Nyengser ke bawah buahnya, nempel ke bumi. Kita memetik sambil diri bisa, sambil jongkok bisa, sambil tiduran bisa. Ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau penghuni surga memakan buah, dia tidak memetik. Subhanallah, dimanja bener. Udah dikasih buahnya nempel, tinggal ambil aja, kalau mau manja bener. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, buah itu maranin ke mulutnya. Subhanallah. Di maulid gak ada buahnya. Oh ada, nanya doang Pak. Ya Pak. Ya. Karena kalau yang namanya maulid makanannya istimewa. Beda dengan rapat RT. Ya Pak. Kalau rapat RT gorengan, betul. Tapi kalau yang namanya maulid, subhanallah. Ustaz Rusli, ini habis maulid makan nggak kita? Di rumah masing-masing. Oh makan masing-masing. Subhanallah. Bu, ini dia minta maaf sama istrinya tuh tadi orang yang nyender tadi tuh Bu, yang nyender.
Masih ingat kan? Akhirnya kata Nabi Daud, umur bapak tinggal 1 hari, baik saya akan manfaatkan yang 1 hari ini. Dia minta maaf sama istrinya. Ketika minta maaf sama istri, didatangi kakaknya, didatangi saudaranya, didatangi kakaknya. Besokan lagi ketemu lagi dengan Nabi Daud. Padahal kata Nabi Daud, ini orang umurnya tinggal 1 hari. Ditanya oleh Nabi Daud, bapak punya amalan apa? Punya kalimat zikir apa sampai Allah panjangkan umur bapak? Dia bilang, saya bukan seorang ulama, saya bukan tokoh masyarakat, saya bukan pimpinan masyarakat, saya manusia biasa, tapi saya sering melaksanakan resep yang ditawarkan Nabi. Man arada ayyabsu'alahu bi rizki wa yunsa'alahu bi asari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya oleh Allah, tidak lain adalah kita disuruh memperbanyak jalin silaturahim. Kita silaturahim ketemu Pak Lurah. Ya Bu? Bu? Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada pohon cemara. Bapak Ibu jangan ragu dan jangan bingung, karena Pak Lurah kita mirip Rhoma Irama. Ya Allah. Lanjut apa udah nih? Lanjut. Sampai jam berapa? Tafsir. Sampai jam berapa? 12. Saya dipesan sama Ustaz Ruli 10:30. Bu? Bu? Maulid ini enak, Bu. Dengan maulid, subhanallah, tukang buah laku nggak? Dengan maulid tukang nasi uduk laku nggak? Dengan maulid sound system laku nggak? Dengan maulid Ustadz Ruli laku nggak? Barokah, kenapa? Ada nilai jalinan silaturahim. Kita kalau sering silaturahim luar biasa, umur panjang, rezeki nambah. Coba orang kalau nggak pernah silaturahim di rumah aja. Bu, ketemu orang kagak, ngaji kagak, di rumah aja di dalam kamar, cepet mati. Saya tahu yang datang ini orang sehat. Percaya nggak? Cara nguji nih orang sehat atau kagak Pak Lurah? Coba Bu, Pak, saya pengen tahu ibu bapak sehat atau kagak? Angkat tangan kanannya. Tangan kanannya angkat, berarti yang kalau bisa angkat tangan stroke. Sehat, subhanallah, silaturahim, peredaran darahnya lancar. Kalau lancar sehat, kalau lancar bahagia. Maulid yang disebut menghidupkan nilai-nilai Rasulullah di era digital ini, subhanallah, dalam rangka apa? Dalam rangka mensehatkan kita, dalam rangka menggembirakan kita. Kita gembira tunggu di majlis taklim doang. Kalau udah di rumah ruwet. Percaya nggak kamu? Di majlis taklim ibu senyum peredaran darahnya lancar. Biarin kagak jadi orang kaya, yang penting cukup. Ya Bu? Ibu mohon mana? Punya uang banyak kagak bahagia, apa kagak punya uang bahagia, mohon mana? Oh, ibu maunya punya uang bahagia. Di jawaban Abu Nawas. Ada nggak Bu orang punya uang kagak bahagia? Ada nggak orang kagak punya uang bahagia? Subhanallah. Kebahagiaan ini harganya mahal. Makanya Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani di dalam satu kajian bukunya, karya tokoh ulama Betawi Kiai Haji Ahmad Syafi'i Hadami, dia bikin buku. Al-Imam Yafi Al-Yamani berpendapat man jama'a limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa khayya ta'ama wa amila isana soro sababan li qiraati maulidir rasul wa asahullahu yaumil qiyamah.
ma'asidikin wasuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannati na'im. Barang siapa yang mau mengundang tetangganya, mau mengundang tokoh-tokoh masyarakatnya, mau menghadirkan teman-temannya dalam rangka Maulid Nabi, tempatnya udah disiapin di Masjid Jami At-Taqwa, makanannya juga udah dikeluarin sehingga menjadi wasilah dibacakan sebagian riwayat baginda Rasul. Udah dibaca belum riwayatnya? Udah, sehingga menjadi penyebab ini pada gilirannya kata Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani, nanti orang yang semacam ini akan dikumpulkan bersama para syuhada, bersama orang-orang yang saleh, bersama para siddiqin, wa yakunu fi jannati na'im, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatan-kenikmatannya buat siapa itu? Buat orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bu. Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf gantengan mana? Pak, Nabi Muhammad. Tapi kenapa orang pondok aren kalau 7 bulanin, 4 bulanin yang dibaca surat Yusuf? Betul nggak Bu? Kenapa orang pondok aren kalau 4 bulanin, 7 bulanin yang dibaca surat Yusuf? Kenapa? Saya pernah nanya ibu, Bu, ibu kenapa baca surat Yusuf? Kata ibu ini, mudah-mudahan nanti saya punya anak, anaknya mirip Nabi Yusuf. Lah kagak bisa, saya lihat dulu bapaknya bagaimana. Coba lihat dulu bapaknya gimana. Kalau bapaknya pendek, mamanya pendek, anaknya bagaimana? Kalau bapaknya besek, mamanya besek, anaknya bagaimana? Kok bisa mirip Nabi Yusuf? Jawabannya rada-rada kayak bener. Tapi ketika kita kaji, bukan itu jawabannya. Kalau ibu pengen ganteng, bacanya surat Muhammad. Tapi kenapa orang 7 bulan, 4 bulan yang baca surat Yusuf? Salah tak? Enggak salah, bener. Karena surat Yusuf dan surat Maryam isinya tarbiyatul lil aulad, pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Makanya 4 bulanin, 7 bulanin bacanya surat Yusuf. Ini ngaji, makanya orang kalau ngaji alhamdulillah. Ya Bu, Bu. Kalau orang bilang cinta kamu Nabi cinta, tapi kalau pernah ngaji, ini nggak cinta. Kenapa begitu? Karena amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Nabi adalah tolabul ilmi. Bu, Ibu kalau di Bapak Duna, Pak, Bapak kalau ditawarin ilmu sama harta, Bapak mau mana? Hebat kalau di sini. Ditawarin ilmu sama harta, Bapak jawabannya ilmu. Sekarang Ibu kalau disuruh pilih ilmu sama harta, pilih mana Bu? Pilih ilmu Bu. Ilmu sama harta Ibu pilih mana? Ilmu. Subhanallah, jamaah Masjid Jami At-Taqwa kompak semuanya pilih ilmu. Sekarang saya tanya, kalau ibu punya anak wanita mau dilamar oleh 2 orang pemuda, ya Bu, pemuda pertama keluaran pondok pesantren Gontor cuma hanya bisa kitab kuning, yang satu lagi direktur bank BCA, gajinya sebulan 50 juta, punya kontrakan 30 pintu. Kira-kira ibu apa dia? Pertama Ya Allah, besar pilihmu. Ya Bu, tapi benar kata Nabi, sekalipun ada milih harta gak jadi masalah. Utlubul ilma wal mal, carilah ilmu dan harta. Kenapa begitu? Karena Rasulullah menyatakan kalau kita ketemu dengan orang alim, kalau kita ketemu dengan ulama, kita dihormati karena ilmu kita.
Jadi lurah ada ilmunya nggak Bu? Jadi imam sholat harus ada ilmunya nggak? Ada, subhanallah, ilmu penting. Ya Bu? Maka dalam hal konteks ini sini di Maulid ini mengembangkan nilai-nilai relasian daripada nilai-nilai keagamaan. Bahkan pada akhirnya yang kita berharap Rasulullah ini tidak ada lain sebagai figur contoh buat diri kita. Ya Allah, Bu, Nabi kalau jalan kagak ada bayangannya. Ustaz Ruli kalau jalan ada bayangannya nggak? Pak Lurah kalau jalan ada bayangannya nggak? Ustaz Ruslan kalau jalan ada bayangannya nggak? Yang lagi ngomong kalau jalan ada bayangannya nggak? Ada. Ketika Rasulullah jalan ke Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Muhammad, saya ada bayangan, engkau tidak ada bayangan. Jalan sama Sayyidina Umar juga begitu, kata Sayyidina Umar begitu. Jalan sama seorang jenderal berbintang 4 bernama Mus'ab bin Umair. Kata Mus'ab bin Umair, ya Muhammad, saya jenderal berbintang 4. Jalan ada bayangannya, engkau tidak ada bayangannya. Berarti manusia satu-satu yang tidak ada bayangannya ketika jalan adalah Rasulullah SAW. Nabi kemana-mana bawa akhlak, Bu. Jangankan berbicara akhlak, Bu. Jangankan berbicara masalah akhlak, Aisyah radhiyallahu anha awet muda. Kenapa? Karena sering ngambil keringat Nabi. Nabi kalau pulang dakwah diambil keringatnya oleh Aisyah, dipeperin di mukanya. Makanya Aisyah jadi awet muda. Ibu kalau mau awet muda begitu. Pak, mama mau awet muda, Pak, ketika mamanya keringat, ambil keringat suaminya, peperin di muka ibu. Lam yahtalim khatu'an mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Engkau ya Muhammad manusia pertama yang tidak pernah mimpi jima, dan Nabi Muhammad kagak pernah muak sepanjang masa. Nabi Muhammad kagak pernah muak. Pak Lurah, orang Pondok Aren muak dulu kan? Nabi Muhammad kagak pernah muak. Subhanallah, makanya figur contoh kagak ada lagi Rasul. Nabi Muhammad orang yang jujur, kagak pernah dibohongin sama suaminya. Ibu pernah kagak dibohongin sama suami? Pak, istri pernah bohong sama bapak? Ini suami takut istri. Ditanya sama saya, pernah bohong sama istri? Diam aja. Bu, Nabi itu jujur. Ya Bu, Nabi jujur. Saya pernah belajar jujur jam 11 kurang 5. Minjem yang benar yang mana? Bu, saya pernah belajar jujur. Bukan dari kiai, bukan dari habaib, dari tukang kerupuk yang matanya buta. Dia pakai kacamata hitam, pakai tongkat dijual kerupuk. Ketika ada kumandang azan zuhur di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini matanya buta, dengar azan pergi ke masjid sholat jamaah zuhur di masjid. Seusai sholat zuhur, dia istirahat di bawah tiang masjid. Saya deketin, saya bilang ini, Assalamualaikum Pak. Saya nanya, Bapak jual kerupuk ya? Jawabnya begini ya, iya Bang, Bapak kagak ngeliat. Jadi buta siapa Bu? Saya nanya, Bapak jual kerupuk ya? Iya Bang, Bapak kagak ngeliat.
lu? Ampun, Bu. Oh, maksud saya begini Pak, saya salah nanya. Bapak jual kerupuk satunya berapa? Dia bilang satunya 2.500. Oh baik Pak, saya beli dua. Kalau saya beli dua, satunya 2.500, uang saya 50.000, kembalinya berapa Bu? 45.000. Kalau bahasa orang Roblong, dirogok dari kantongnya, dikembaliin, dikasih saya hitung bener 45.000. Saya bilang gini Pak, kembali bener Pak 45.000. Ya iya masa saya bohongin Bapak? Buta jujur, buta jujur. Tapi saya penasaran, ini faktor kebetulan kali beli dua, uang 50.000 kembali 45.000. Saya beli lagi dua, uang saya 60.000. Kembali pas lagi 15.000. Dan gara-gara dia jujur, uang saya 50.000 habis waktu lebaran. Ampun Bu, jujur Nabi, jujur subhanallah Nabi. Ketika Siti Khadijah bilang, ya Muhammad, jual baju ini dengan harga 20 real. Siti Khadijah ketika itu jadi majikannya Nabi, saudagar yang kaya raya. Nabi jadi karyawannya. Subhanallah, ya Muhammad, kalau kau sampai kota Sam, jual baju ini dengan harga 20 real. Nabi pergi ke kota Sam, sampai kota Sam ada yang mau beli 30 real, 40 real, 50 real, Nabi kagak jual. Subhanallah. Sekarang ibu saya tanya, suami ibu jual baju harganya 400.000, ada yang mau beli 500.000, 600.000, 700.000, ini dia akan dijual. Pulang sama ibu, ngomong sama ibu, kira-kira ibu ngomong gimana? Kenapa bapak kagak jual bego? Ya Allah, itulah jujur alaikum bisidq fa inna sidqa tatma'inna. Ia memalkan di wakina tiba-tiba lazimkan olehmu jujur, karena orang yang jujur membuat hatinya menjadi tenang, orang yang berbohong hatinya tidak tenang. Subhanallah. Bu, Ibu senang gak maulid hari ini? Ini hari apa? Minggu. Kalau hari Senin kita maulid lagi, mau nggak di sini? Hari Selasa maulid lagi di sini, mau nggak? Tanya dulu DKM mau apa kagak? Mana dia besok? Oh dia besok. Besok maulid lagi mau nggak Pak? Bu, hari ini di daerah Pondok Aren yang bikin maulid banyak nggak? Banyak. Itu sepanjang di mana-mana saya lihat di daerah Pondok Aren yang bikin maulid hari ini banyak. Tadi ketika Mahalul Qiyam saya datang, dia menjadi pertanyaan saya, Nabi Muhammad datang nggak ketika Mahalul Qiyam? Datang nggak? Bagaimana datangnya? Kan di sana maulid, di sana maulid, di sana maulid, di masjid, di musola, di majlis taklim maulid hari ini. Tanggal 5 ini yang berganti maulid banyak. Ketika Mahalul Qiyam Rasulullah datangnya gimana? Karena waktunya bersamaan. Hei, mikir. Inilah ilmu yang datang itu cahayanya. Karena kalimatnya apa? Anta samsun, anta badrun, anta nurun, anta iziru wa rohi, anta ismahu sururi orang. Inilah jawabannya. Subhanallah. Nabi digambarkan bagaikan matahari. Kalau matahari menyinari sinarnya, kira-kira seluruh wilayah Pondok Aren terang apa kagak? Terang. Subhanallah. Ya Allah, hebat.
kelak kita akan mendapatkan satu hal yang kita inginkan dalam hidup ini. Apa? Syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang baca rawi kan diawali Faya ayyuhar rajula minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu. Jawab bu. Yang kagak jawab saya doain suaminya kagak pulang-pulang. Coba Pak. Faya ayyuhar rajula minhu syafa'atan sallu wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali sallu wa ya man yakhatu wisadahu yaqzatahu wa manaman sallu. Ini isinya awal orang kalau baca rawi kan minta pembukaannya ini. Faya ayyuhar rajula minhu syafa'atan. Hai orang yang berharap ingin mendapatkan syafaat, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali. Hei orang yang rindu ingin melihat ketampanan Nabi, ingin melihat kegantengan Nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya may yakhtu wisalahu yaqadatan wa manaman. Hei orang-orang yang ingin melamar supaya dapat syafaat dari Rasulullah, tidak lain bukan lamarannya pakai roti tawar, bukan lamarannya bawa pisang raja, tapi kita persembahkan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Ruli sambutan kata beliau, amalan satu-satunya yang boleh kita baca riya cuman selawat. Baca Quran riya kagak boleh, sholat riya kagak boleh, puasa riya kagak boleh, sedekah riya kagak boleh, haji riya kagak boleh, umroh riya kagak boleh. Tapi kalau baca selawat supaya orang dengar, supaya orang tahu, supaya orang lihat kita baca selawat riya, ini amalan yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salli wa sallim. Betul. Ini kenapa udah dimasukin aja? Iman amanah walani walhadha iman qad wahada walani walhadha iman qad wahada. Kita semua berkumpul bersalawat pada Nabi Muhammad, mengharap syafaat dari Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Itulah Nabi Muhammad, shalli wa sallim daiman ala Muhammad, shalli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi liman والآل والأزهار
والآل والأصحاب لمن قد وعانا والآل والأصحاب لمن قد وعانا. Alhamdulillah. Saya kedengaran dia nama beliau, tapi pukulannya pas, berarti nyambung. Yang main hadroh sama saya satu hati. Amin ya robbal. Angkat tangan semuanya bu, semuanya angkat tangan, semua angkat tangan pak, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa penutup, dan selanjutnya mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ahla baitin nabi ya Rasulullah Za